开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-25, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya sadar untuk membangkitkan tubuh Dodi. Ternyata hampir mustahil. Grandmaster Raja Naga Emas menjelaskan bahwa ia membutuhkan darah binatang iblis tingkat 7 pil Imperial Puncak, dan yang paling penting, api suci. Bahkan gabungan 23 api eksotis milik Xiaoyan masih dianggap terlalu lemah untuk memurnikan tubuh Dodi. Namun sebelum sempat mencari api suci, Xiaoyan langsung diburu para jenius dari 7 kota karena dianggap merebut seluruh warisan kaisar. Di tengah perjalanan, Wu Huan dari kota Wu menghadangnya dan memaksa Xiaoyan menyerahkan semua hartanya. Pertarungan besar pun pecah di pegunungan binatang ajaib. Wu Huan mengeluarkan teknik pertahanan Triple Rashomon, sementara Xiaoyan membalas dengan teratai api amarah Buddha 23 warna yang mengguncang langit. Saat terdesak, Wu Huan tiba-tiba mengungkap bahwa ia mengetahui rahasia Xiaoyan berasal dari alam bawah dan memiliki hubungan dengan bayangan iblis misterius. Menyadari lawannya terlalu berbahaya, Xiaoyan akhirnya mencabut penggaris berat makam hitam dan melepaskan teknik pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Xiaoyan menghadapi serangan mengerikan Wu Huan dengan dengusan dingin yang penuh penghinaan. Ia mengangkat penguasa api surgawi kuno tinggi-tinggi, menyebabkan fluktuasi energi api putih susu di sekitarnya menjadi semakin ganas. Untaian energi panas yang sangat nyata tiba-tiba muncul dari kehampaan, melilit tubuh Xiaoyan dan berputar dengan liar laksana badai api. Putaran energi ini menciptakan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Bahkan intensitasnya sanggup membuat pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi di bawah pegunungan binatang ajaib bergetar hebat seolah hendak tumbang. Penguasa tsunami pemecah api. Dengan teriakan menggelegar, penggaris berat yang semula berwarna hitam pekat itu tiba-tiba bertransformasi menjadi warna-warna cemerlang yang menyilaukan. Xiaoyan mengerahkan kedua tangannya, mengangkat senjata berat itu dan menebasnya dengan ganas ke arah cahaya pedang yang datang. Sebuah kekuatan yang membara dan menakutkan terpancar dari penguasa kuno tersebut, membentuk gelombang kejut setinggi 100 kaki yang melesat membelah udara. Saat penggaris berat dan berkas cahaya pedang itu bersentuhan, terjadi penahanan selama beberapa detik sebelum akhirnya berkas cahaya milik Wu Huan meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Gelombang kejut Xiaoyan terus melaju dengan kekuatan tak terbendung mengincar Wu Huan yang masih memegang pedang panjangnya. Wajah Wu Huan seketika menjadi gelap dan muram. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah meremehkan kekuatan Xiaoyan. Saat Xiaoyan melepaskan penggaris berat dari punggungnya, auranya melonjak drastis hingga menyentuh titik puncak Dou di bintang 3. Senyum kemenangan yang sebelumnya menghiasi wajah Wu Huan lenyap seketika. Bagaimana ini mungkin? Teriaknya dengan nada tak percaya. Namun dalam kondisi terdesak, ia segera mencurahkan seluruh sisa Dou Qi merah menyala ke pedang panjangnya, melepaskan berkas cahaya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya untuk menahan gempuran Xiaoyan. Wu Huan tahu benar bahwa menghadapi lawan yang juga berada di puncak Dou di bintang 3, jika ia tidak mempertaruhkan nyawanya, hasilnya akan fatal. Di sisi lain, setelah serangan kedua, ia kembali tenang dan menyusun rencana terakhir. Ia yakin bahwa seberapapun Xiaoyan berjuang, pemuda itu akan tak berarti di bawah serangan terkuatnya. Wu Huan mengarahkan pedang panjangnya miring ke langit. Seketika kekuatan gelap merembes ke tanah melalui udara, mengubah bebatuan dan pepohonan di sekitarnya menjadi debu dalam sekejap. Burung penjara, raungan seperti guntur pecah. Dou Qi merah menyala menyembur laksana banjir bandang dari ujung pedang Wu Huan, menciptakan dentuman sonik yang memekakan telinga. Cahaya merah itu menerobos ruang angkasa seperti kilat menuju Xiaoyan, membuat seluruh langit bergetar hebat. Di pupil mata hitam pekat milik Xiaoyan, hampir seluruh pandangannya tertutup oleh kilauan merah yang sangat tajam. Namun, Xiaoyan tetap memiliki kepercayaan diri mutlak. Ia menghirup udara panas dalam-dalam ke paru-parunya, melangkah penuh tenaga di udara, dan mengangkat penguasa api surgawinya dengan urat-urat lengan yang menonjol laksana ular kecil yang menggeliat.
Sesaat kemudian lengan Xiaoyan bergetar hebat dan penggarisnya jatuh menebas dengan bunyi ledakan udara. Dua teriakan keras terdengar saat cahaya penggaris putih susu sepanjang 100 kaki melesat keluar. Ruang angkasa di sekitarnya bergejolak seperti danau yang dilempari batu raksasa, menciptakan retakan selebar 100 meter di bumi yang mengikuti lintasan cahaya tersebut. Dua serangan raksasa, cahaya pedang merah milik Wu Huan dan cahaya penguasa putih susu milik Xiaoyan bertemu di tengah langit laksana tabrakan meteorit. Anehnya, tabrakan itu tidak menimbulkan ledakan dahsyat yang bising, melainkan keheningan total yang mencekam. Kedua massa energi tersebut saling bertarung laksana cairan yang ingin saling menelan, mendistorsi ruang di titik kontak hingga memberikan perasaan ilusi yang aneh bagi siapapun yang melihatnya. Xiaoyan menatap lekat konfrontasi itu dengan tubuh yang luar biasa lelah. Wajahnya pucat pasi seputih kertas dan tubuhnya terhuyung-huyung, hanya tertopang oleh penggaris beratnya agar tidak jatuh. Karena ia adalah seorang alkemis, ia segera mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya di bawah tatapan iri Wu Huan yang juga jatuh dari udara dengan kondisi yang tak kalah berantakan. Tiba-tiba, kedua massa energi di langit itu berfluktuasi hebat dan membesar secara aneh. Sebuah titik cahaya kecil namun sangat menyilaukan muncul di tengah-tengah mereka, memicu mutasi energi yang tidak terduga. Ruang di sekitarnya bergetar hebat sebelum akhirnya ledakan dahsyat disertai badai energi mengerikan meletus dari tengah udara, menghancurkan ketenangan pegunungan binatang ajaib dan menggetarkan dimensi tersebut hingga ke titik nadir. Langit di atas pegunungan binatang ajaib seolah runtuh saat cahaya penguasa putih susu yang suci dan pancaran pedang merah menyala yang haus darah akhirnya meledak sepenuhnya dalam benturan final. Gelombang energi yang dihasilkan menyebar keluar dari titik pusat ledakan dengan kecepatan yang mengerikan, menyapu awan dan menghancurkan puncak-puncak bukit kecil di sekitarnya. Wilayah yang semula tenang itu mendadak menjadi sangat ramai, raungan ketakutan dari ribuan binatang ajaib dan lolongan predator malam memenuhi langit, bergema dari segala penjuru hutan yang kini dilanda kepanikan masif. Di tengah kekacauan itu, sosok Xiaoyan terlihat mundur dengan sangat cepat, menciptakan garis putih di udara akibat gesekan tubuhnya. Sambil menjaga keseimbangan, sebuah botol giok halus muncul dalam genggamannya. Tanpa membuang waktu, ia segera memasukkan beberapa pil obat yang memancarkan aroma harum ke dalam mulutnya untuk memulihkan doqi yang terkuras habis, melepaskan teratai api amarah Buddha, dan Sevenfold Heaven Breaking Ruler secara berturut-turut telah menguras energinya hingga ke titik nadir. Namun, Xiaoyan ternyata jauh lebih licik dari yang dibayangkan. Pada detik-detik krusial tadi, ia diam-diam memadatkan kekuatan jiwanya untuk melepaskan amarah surgawi Huang Quan. Serangan jiwa yang tak kasat mata itu menghantam tepat saat Wu Huan sedang berjuang mati-matian melawan pancaran penguasa, membuatnya tertegun sejenak dan terjebak di zona kehancuran paling mematikan tanpa sempat melarikan diri. Xiaoyan sangat menyadari bahwa kombinasi serangannya yang satu menghancurkan raga dan yang lain menyerang jiwa adalah resep kematian yang bahkan bisa membuat ahli Dodi Bintang 4 luka parah jika lengah. Badai api di depannya kini bagaikan bencana alam yang melepaskan suhu ekstrim dan gelombang kejut destruktif secara gila-gilaan. Di sisi lain, meski serangannya sangat telak, matanya tetap berkedip waspada. Meskipun sangat kuat, keanehan yang menyelimuti Wu Huan membuatku khawatir ia sulit dibunuh hanya dengan ini, gumamnya dalam hati. Benar saja, tepat saat pikiran itu terlintas, badai api besar di kejauhan bergetar hebat. Kecepatan putarannya melambat, dan raungan yang dipenuhi niat membunuh yang gila meletus dari pusat api. Bang! Sebuah cakar energi raksasa berukuran puluhan kaki mencabik badai tersebut dari dalam. Sesosok tubuh yang berlumuran darah dan daging menerobos keluar. Itu adalah Wu Huan. Penampilannya kini sangat mengerikan, kulitnya terkelupas, darah mengalir deras dari luka-luka dalam yang memperlihatkan tulang putihnya. Ia selamat dari maut namun harus membayar harga yang luar biasa mahal. Dasar bocah nakal, matilah. Wu Huan batuk hebat, memuntahkan gumpalan darah kental. Dengan sisa tenaganya, ia membentuk telapak tangan energi untuk menyerang kepala Xiaoyan. Namun, serangan itu sudah kehilangan taringnya. Xiaoyan menghalaunya hanya dengan satu lambaian tangan yang santai. Melihat kondisi Wu Huan yang sekarat, Xiaoyan perlahan berjalan mendekat. Tidak ada alasan untuk membiarkan harimau kembali ke gunung, bisiknya dengan dingin. Tiba-tiba, peringatan dari Raja Naga Emas memecah keheningan. Xiaoyanzi, hati-hati, ada yang tidak beres. Tepat saat Xiaoyan bersiap untuk memberikan serangan akhir,
Cahaya hitam pekat yang sangat suram dan dingin mendadak melintas dari dahi Wu Huan. Sebuah simbol aneh mulai muncul di sana, memancarkan aura yang tidak berasal dari dunia ini. Ini sebenarnya kutukan darah, seru Raja Naga Emas dengan nada penuh kegelisahan dan kelelahan. Xiaoyan mengerutkan kening, baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Raja Naga Emas menjelaskan dengan cepat bahwa kutukan darah adalah metode terkutuk milik klan jahat ekstrateritorial untuk mengendalikan manusia yang haus kekuasaan. Kutukan ini memiliki 7 tingkatan, jelas sang Raja Naga. Tingkat pertama dan kedua adalah yang paling umum, sementara tingkat ketujuh setara dengan Dou di puncak. Dan lihatlah dahi Wu Huan, itu adalah kutukan darah 3 warna. Menyadari bahwa keluarga Wu memiliki hubungan dengan klan jahat yang ingin mengikis 1000 dunia utama, niat membunuh Xiaoyan semakin memuncak. Ia segera mengumpulkan Qi di telapak tangannya untuk menghancurkan Wu Huan selamanya. Namun Wu Huan justru menyeringai mengerikan di ambang ajalnya. Membunuhku terlalu naif. Begitu ia selesai bicara, bercak darah 3 warna di dahinya menyala terang. Cahaya hitam pekat menyembur keluar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Secara ajaib dan mengerikan, luka-luka yang sedalam jurang di tubuh Wu Huan mulai menutup dan pulih dengan kecepatan yang melampaui logika medis manapun. Bahkan dengan fondasi kultivasi yang luar biasa kokoh, konsumsi energi Xiaoyan dalam pertarungan hidup mati ini benar-benar terkuras hingga batasnya. Ia belum sempat kembali ke puncak kekuatannya dalam waktu singkat, sehingga serangan telapak tangan apinya yang tampak bertenaga justru dengan mudah dinetralisir oleh lapisan cahaya hitam pekat yang menyelimuti tubuh Wu Huan. Mundurlah dengan cepat, Ci Iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani dengan kondisi Douqi yang tipis sekarang. Satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan masalah serius pada fondasi jiwamu, peringat Raja Naga Emas dengan nada mendesak. Mendengar instruksi gurunya, Xiaoyan segera melesat mundur, menciptakan jarak aman dari Wu Huan. Di sisi lain, secercah senyum penuh kemenangan muncul di wajah Wu Huan yang garang dan berlumuran darah. Qi hitam pekat dari kutukan darah itu secara ajaib terus merajut kembali jaringan tubuhnya yang sekarat, bahkan memulihkan sedikit kekuatannya. Wu Huan menundukkan kepala, menatap Xiaoyan dengan mata merah menyala. Ia sadar telah meremehkan pemuda ini, namun berkat kekuatan terlarang tersebut, ia merasa nyawanya telah terselamatkan dari ambang maut. Kembali, Wu Huan berteriak parau memerintahkan pancaran hitam pekat itu untuk mundur dan mengendap kembali ke dalam rune di dahinya. Saat rasa sakitnya mereda, hati Wu Huan justru mulai dipenuhi keraguan. Metode Xiaoyan yang tak masuk akal membuatnya gemetar. Ia pun memutuskan untuk segera mundur ke kedalaman pegunungan binatang ajaib. Pikirannya licik, ia berharap organisasi itu akan memburu Xiaoyan karena pemuda tersebut telah menyerap kekuatan jiwa milik utusan pembantu mereka. Dengan begitu, ia tak perlu lagi mengotori tangannya sendiri. Namun, tepat saat langkah kaki Wu Huan hendak melesat menjauh, sebuah suara dingin yang menusuk tulang terdengar tepat di belakang telinganya. Kamu mau pergi kemana? Suara itu datang bersamaan dengan embusan angin yang sangat panas dan menakutkan. Wu Huan terkejut luar biasa. Secara refleks ia berputar dan menghantamkan telapak tangan berisi Qi merah menyala untuk menangkis. Benturan udara terjadi beruntun, membuat dada Wu Huan sesak dan terlempar mundur belasan meter. Saat ia mendongak, sosok kurus Xiaoyan dengan penguasa api surgawi kuno di punggungnya sudah berdiri tegak, menghalangi jalan pelariannya. Xiaoyan berdiri tanpa emosi, namun kobaran api putih susu yang menyelimuti tubuhnya membuatnya tampak seperti dewa api yang turun ke bumi. Ia melangkah di alam void, mendekati Wu Huan selangkah demi selangkah dengan tekanan aura yang menyesakkan. Sialan, Xiaoyan, jangan memaksaku, ancam Wu Huan sambil menyipitkan mata. Di sisi lain, Xiaoyan hanya membalas dengan lengkungan senyum dingin yang menyeramkan. Qi putih susus yang masif dengan cepat mengembun di kepalan tangannya. Dengan kekuatanmu yang bahkan belum stabil di tahap menengah, kau pikir bisa membunuhku? Wu Huan tertawa marah. Ia mencoba melakukan perlawanan sengit, namun Xiaoyan terus membombardirnya dengan tinju yang menghasilkan suara ledakan tajam, seolah-olah ruang di sekitar mereka retak dan memperlihatkan garis-garis hitam pekat. Wu Huan terus terdesak hingga ia memutuskan untuk menggunakan seluruh tenaganya guna mendorong Xiaoyan dan melantingkan tubuhnya ke belakang untuk melarikan diri. Saat Wu Huan melayang di udara dan sempat menghela napas lega, rasa bahaya yang sangat pekat tiba-tiba meledak dari lubuk hatinya. Jari pegas kuning, pohon palem musim semi kuning, teriakan dingin itu bergema pelan di telinganya layaknya bisikan hantu. Wajah Wu Huan seketika pucat pasi. Kecepatan Xiaoyan berada di luar nalar.
Sebelum perisai energinya terbentuk sempurna, sebuah jejak tangan dan jari berwarna putih susu menghantam punggungnya dengan kekuatan yang melonjak laksana air bah. Kekuatan itu menembus tubuh Wu Huan hingga meninggalkan lubang sebesar kepalan tangan di dadanya. Darah memancar deras saat ia terkapar lemas. Ini harus diakhiri, ucap Xiaoyan dingin sambil mengangkat penggaris beratnya. Karena kau bersekutu dengan klan jahat, maka aku akan mengirimu ke neraka. Ia menebas dengan ganas, mengirimkan sinar penguasa puluhan kaki ke arah Wu Huan yang sudah tak mampu bergerak. Tepat saat maut menjemput, sebuah aura yang sangat familiar muncul mendadak. Dentang-dentang, bunyi rantai besi yang beradu memecah kesunyian dan sebuah rantai hitam legam muncul menghalau serangan Xiaoyan dalam sekejap. Hehe, pantas disebut alkemis tingkat kaisar, kekuatan jiwamu pasti sangat lezat. Sebuah suara serak penuh kejahatan terdengar dari balik jubah hitam yang tiba-tiba muncul di samping Wu Huan. Pupil mata Xiaoyan menyempit tajam, hatinya berdegup kencang karena sebuah alasan yang sangat personal. Ia menatap tajam sosok berjubah hitam itu, merasakan getaran kekuatan garis darah yang sangat identik dengan musuh bebuyutannya dari balai jiwa di benua Qi bertarung klan Hun. Desisnya dengan nada penuh dendam dan kewaspadaan tinggi. Brengsek, aku tak percaya masih ada sisa-sisa klan Hun di benua Dodi ini, umpat Xiaoyan dalam hati dengan geram. Begitu sosok berjubah hitam itu muncul disertai gemerincing rantai hitam pekat yang membelah udara, ingatan pahit Xiaoyan langsung terseret kembali ke masa-masa sulit di benua Qi bertarung. Ini adalah taktik kotor khas aula jiwa yang sangat ia kenal, namun sebuah pertanyaan besar menghantam benaknya. Bagaimana mungkin klan yang seharusnya sudah punah itu masih bisa eksis dan memiliki pengaruh di alam yang lebih tinggi ini? Melihat kehadiran sang penyelamat, tatapan Wu Huan yang semula penuh keputusasaan kembali tenang. Ia menyadari bahwa selama ia tidak melepaskan seluruh kekuatan kutukan darah tiga warna yang bisa mengubahnya menjadi iblis sepenuhnya, ia masih dianggap aset berharga. Kau masih berguna, sekarang bukan saatnya bagimu untuk mati, ujar sosok berjubah hitam itu dengan suara sedingin es kepada Wu Huan. Namun, saat ia menoleh ke arah Xiaoyan, atmosfer di sekitarnya seketika membeku. Kamu tahu terlalu banyak dan itu adalah dosa besar. Ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Suara rantai yang saling beradu memecah keheningan saat ribuan rantai hitam yang terbuat dari material misterius muncul dari balik kabut, melesat laksana hujan deras yang mengincar setiap inci tubuh Xiaoyan. Jalur pelarian Xiaoyan tertutup rapat dalam sekejap. Xiaoyan mengumpat dalam hati. Ia merasakan bahwa kekuatan lawan setidaknya berada di puncak Dou di bintang 4. Guru besar, sepertinya saya harus mempertaruhkan nyawa saya kali ini, bisik Xiaoyan dengan suara berat. Namun Raja Naga Emas justru menyaut dengan nada tenang. Jangan terburu-buru, bertahanlah sedikit lagi. Pertarungan ini adalah ujian terbaik untuk menstabilkan fondasi kekuatanmu. Menghadapi blokade yang mematikan, Xiaoyan mengerahkan seluruh sisa energinya. Api putih susu, hasil penggabungan 23 jenis api surgawi, menyembur dahsyat dari pori-pori kulitnya, membungkus tubuhnya laksana zirah dewa. Saat api itu menjilat rantai-rantai hitam, jeritan melengking yang memekakkan telinga keluar dari dalam material gelap tersebut, disertai gumpalan kabut hitam yang berusaha melawan panasnya api surgawi. Xiaoyan tahu ini adalah pertarungan hidup mati. Ia menelan pil obat tingkat tinggi laksana memakan kacang, lalu menggunakan setetes darah esensi kadal naga iblis haus darah untuk memicu perisai pertahanan berwarna darah yang mampu menahan gempuran tingkat tinggi. Di sisi lain, sosok berjubah hitam itu tampak mulai tidak sabar. Ia mengubah segel tangannya sambil berteriak, "Kunci!" Seketika, kabut hitam kental menyembur dari lengan bajunya, berubah menjadi ribuan jiwa dengan ekspresi tersiksa yang menyerbu Xiaoyan dengan kegilaan bunuh diri. Meskipun jiwa-jiwa itu hangus terbakar saat menyentuh api putih susu, jumlah mereka yang tak terbatas mulai menekan pertahanan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan memerah padam karena amarah melihat taktik keji yang menggunakan jiwa sebagai umpan meriam. "Bajingan-bajingan ini!" teriaknya sambil menggertakkan gigi. Tiba-tiba, langit di atas pegunungan binatang ajaib menjadi gelap gulita saat sosok berjubah hitam itu melepaskan awan hitam tebal yang menutupi sinar matahari. Dalam kegelapan yang mencekam, musuh menghilang secara misterius. Namun pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Ia segera berputar 180 derajat
derajat dan melayangkan pukulan keras ke arah ruang hampa di belakangnya. Ledakan, tinju mereka beradu di tengah udara, menciptakan gelombang kejut yang terasa nyata dan suara guntur yang mengguncang cakrawala. Keduanya terus menghilang dan muncul kembali dalam jarak ratusan meter, meninggalkan jejak ledakan dahsyat di setiap benturan. Pertarungan udara itu berlangsung sangat intens hingga lapisan awan hitam sesekali terbuka memperlihatkan kilatan cahaya. Namun kondisi fisik Xiaoyan yang belum stabil akhirnya mencapai batasnya. Perisai naga iblisnya hancur berkeping-keping dan ki dalam tubuhnya benar-benar kering. Sepertinya surga tidak memihak padamu hari ini. Mati. Seru sosok berjubah hitam itu dengan seringai jahat mengayunkan rantai raksasa tepat ke arah wajah Xiaoyan untuk serangan fatal. Tepat pada detik yang paling kritis, sebuah tawar yang tiba-tiba bergema merobek atmosfer kegelapan tersebut. Sebuah serangan angin tajam, Ling Feng, yang luar biasa kuat melesat dan menghancurkan serangan rantai hitam itu dengan sangat mudah, seolah-olah rantai tersebut hanya terbuat dari kertas.